dengan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 67 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Terbuka pintu gerbang emas. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga, dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menyertai persekutuan jemaat hari ini. Amin. Nats pembimbing untuk kita Kamis 21 Mei 2020 dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari Mazmur 47 ayat 6 sampai 10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian nats pembimbing untuk kita. Dalam keadaan berdiri kita menyanyi nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Bangsa dunia hai bersoraklah.
persekutuan jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita percaya hanya oleh rahmat Tuhan kita hidup, hanya oleh rahmat Tuhan kita memperoleh pengampunan. Mari kita bersatu di dalam doa seperti yang muncul dalam layar kita hari ini. Bukan saja saya berdoa, tetapi kita akan berdoa secara bersama-sama. Demikian, ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau naik ke surga supaya kemuliaan Bapa dinyatakan di dalam dunia. Pada saat itu Engkau telah memberi berkat-Mu dan kuasa-Mu supaya kami menjadi saksi dari kemuliaan-Mu, sehingga kami tekun menantikan kedatangan-Mu kembali. Tetapi kami sadar bahwa banyak kali kami tidak tekun dan setia menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita menyungguhkannya dengan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Mazmur nomor 6, ayatnya yang pertama. Nyanyian Mazmur 6 bait pertama. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Kita percaya hari ini Tuhan Yesus adalah sumber dari berita anugerah keselamatan penebusan bagi dunia ini. Dengarlah berita anugerah bagi kita yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
pemerintahan atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita menyanyi dari nyanyian Rohani 142 ayatnya yang ketiga, ya Yesus yang menang sertai hamba-Mu. Saya persilakan jemaat berdiri. Terimalah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup dan kesaksian gereja pribadi masa kini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus menuntun kita untuk bersama-sama ambil bagian dalam hukum Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu ada dalam pemberitaan Injil di dalam hidup kita hari lepas. Bapak Ibu jemaat, saya persilakan duduk. Bapak Ibu jemaat, anak-anak semua yang di rumah, kita akan ambil bagian dalam jam pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus firman yang telah menjadi manusia, menebus dan menjadi juru selamat dunia. Hari ini firman yaitu Yesus Kristus sendiri naik ke surga, hidup dalam kemuliaan. Dari surga yang mulia, Allah Roh Kudus telah ada di dalam dunia ini dan memberi kepada kami kesempatan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus Allah yang menjamah seluruh hati anak-anak Allah yang mengikuti persekutuan ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Kami percaya semua hati telah dikunjungi oleh Roh Kudus Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang hendak kami dengar, yang hendak mengunjungi kami, yang kami baca dalam Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dan anak-anak semua, kita akan membaca firman Tuhan yang sinode telah tentukan untuk pembacaan di hari perayaan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
dari kitab Injil Markus pasal 16. Markus pasal 16, kita akan membaca pada ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan hari ini, dan Tuhan mengunjungi kita dengan firman-Nya untuk kita terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki di dalam dunia ini. Tema untuk kita hari ini adalah Yesus terangkat ke surga. Sebelumnya seperti biasa, shalom untuk kita semua. Hai anak-anak dan juga bapak-bapak kita semua yang di rumah. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa sekali kita akan belajar tentang bagaimana satu pribadi yang oleh mata kepala sendiri menyaksikan dia naik surga secara fisik. Itu suatu peristiwa yang sama sekali hebat dalam seluruh perjalanan sejarah iman Kristiani yang kita cerita dari segi sejarah. Karena itu, Bapak Ibu, bagaimana kita mau mengaplikasikan itu dalam suatu hidup yang sangat modern seperti hari ini? Karena itu, mari kita ikuti bersama-sama refleksi untuk bagian ini. Kita akan membandingkan dengan keadaan dalam raya kita bersama dengan Kristus yang berada di surga. Anak-anak semua dan juga bapak-bapak dan mama-mama, secara khusus untuk kita yang pernah sekolah di SD, SMP, dan SMA, dan juga yang kuliah, kita pernah belajar tentang ilmu alam dasar melalui IPA, ilmu pengetahuan alam, dan seterusnya tentang lapisan-lapisan yang kita kenal dalam dunia ini, dalam bumi ini. Saya memberi penjelasan sekitar itu ringkas, meskipun kita ada banyak sekali pengetahuan sekitar itu yang bisa kita belajar baik di sekolah melalui YouTube, Google, dan seterusnya. Kita bisa belajar itu, dan saya ingin kita mau mengajak kita mengenal alam kita dan juga surga. Dalam rangka seperti itu, kita akan membicarakan bersama. Bumi kita yang bulat, di dalam bahasa ilmu alam dasar itu disebut bariskar. Bariskar itu adalah seluruh dunia kita yang bulat, itu tempat di mana kita ada. Itu adalah keseluruhan lapisannya utama. Dari bariskar itu ada yang namanya litosfer. Litosfer itu adalah kulit bagian yang kita tinggal. Bagian yang kita tinggal itu ada dua, khusus untuk yang bagian bawah. Yang pertama itu litosfer, itu kulit bumi di mana ada benua dan pulau-pulau. Itu tempat yang kita tinggali. Dan yang kedua itu lapisannya adalah hidrosfer. Hidrosfer itu selain yang kering, yang darat, ada juga yang air. Nah, itu ada samudra, ada laut, ada danau, ada sungai, seperti itu. Nah, itu khusus untuk lapisan yang kering, tempat tinggal kita. Ada juga
lapisan yang udara, dan lapisan yang udara itu terdiri dari 5 bagian. Tempat di mana kita ada itu diselimuti oleh atmosfer. Ini lapisan udara di mana kita hirup, seluruhnya ada di wilayah atmosfer ini. Setelah itu naik sedikit, ada troposfer. Itu ada wilayah di mana ada angin, ada awan, ada embun, hujan, salju, di mana ada karbon dioksida ada. Kemudian sedikit lagi ada lapisan stratosfer, itu adalah lapisan ozon. Kemudian ada lapisan yang akan menjaga kita, itu ionosfer, itu pancaran ultravioletnya banyak, karena itu juga dia akan menjaga bumi. Kemudian ada lapisan yang disebut dissipasifер atau lapisan di atas ionosfer, itu lapisan tanpa pengaruh gaya, semua benda itu berterbangan, itu gasnya sedikit di situ. Nah, keseluruhan lapisan ini, mengapa kita bicarakan dalam rangka kenaikan hari raya kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga? Keseluruhan itu kita mengenalnya sebagai satu pengetahuan kita di luar dari pengetahuan yang kita miliki secara iman, yang kita sebut sebagai surga. Nah, dalam rangka itu mari kita bersama-sama lihat siapa saja tokoh Alkitab di dalam Alkitab yang pernah naik ke surga, yang Alkitab jelaskan kepada kita. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, di situ diberitahu ada satu orang namanya Henokh. Dia pernah dikabarkan karena hidup bergaul dekat dengan Tuhan, maka dia naik ke surga. Kemudian di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18 ada seorang namanya Elia, juga naik ke surga. Yang ketiga itu menarik, dia tidak naik ke surga, tetapi surga meliputi bumi ini. Dan itu siapa? Itu Yesus. Ini sangat luar biasa. Yesus itu, kalau kita baca di Matius pasalnya yang ke-17, juga Markus pasal 9, dan Lukas juga pasal 9, memberitahu tentang satu peristiwa yang mirip terjadi untuk Henokh, yang mirip terjadi untuk Elia, sekarang terjadi bagi Yesus. Yesus itu membawa 3 orang, Petrus, Yohanes dan Yakobus, naik ke bukit, dan di sana Yesus berubah rupa. Kemudian Allah meliputi tubuh manusiawi ini, dan seketika tubuh manusiawi ini ada dalam tubuh kemuliaan. Bayangkan, kalau Henokh itu pergi, tidak ada lagi cerita. Kalau Elia itu pergi, sudah tidak ada lagi cerita. Tetapi Yesus bagaimana? Tubuh kemuliaannya disaksikan oleh 3 orang ini. Yakobus, Petrus, Yohanes saksikan bagaimana tubuh kemuliaan itu. Dengan tubuh fisik ini, Yesus mengalami suatu pewahyuan yang kepada dunia ini diberitahu bahwa ternyata tubuh fisik ini, apabila Tuhan menghendaki, maka tubuh fisik ini akan diubah seketika. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada dunia ini melalui Yesus yang dimuliakan di atas gunung, dan melalui satu pasal lagi pada hari
dimuliakan di atas gunung. Markus mencatat satu bagian sebagai satu pesan yang penting bagi kita hari ini. Markus 9 ayat 9, ia memberitahu demikian. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Seluruh anak manusia bangkit dari antara orang mati. Jadi sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus sudah kasih tahu tentang apa yang kamu lihat harus kamu beritakan kepada dunia. Dan Markus 9 ayat 9 ini memberitahu kepada dunia dan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus. Yesus sudah kasih tahu tentang hal ini harus menjadi berita bagi seluruh dunia. Demikian juga di Markus 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan kegiatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Komplit bahwa kesaksian dua orang itu adalah benar, dan kesaksian yang benar ini menjadi kesaksian di dalam sesuatu agama yang kita anut sekarang ini, yaitu agama Kristen dan keyakinannya kepada Kristus yang kita sembah. Dua orang menyaksikan, memberitahu tentang kebenaran yang mereka saksikan, tetapi kebenaran yang mereka saksikan itu tunggu sampai hari dia dimuliakan. Dan apa yang terjadi? Yesus waktu naik ke surga, ia kasih tahu, pergilah, wartakanlah ke seluruh dunia. Tentang apa? Bahwa fase dunia memasuki satu fase setelah kenaikan Yesus. Dunia segera diajar tentang kebenaran dari kebangkitan dari antara orang mati. Dunia segera memasuki satu fase pengajaran yang muncul dari Yesus yang mengajar kepada murid-muridnya tentang dunia ini oleh Yesus anak Allah itu sudah terus kelar, final, finish. Dunia yang ada sekarang ini adalah dunia yang sudah ditebus. Karena itu luar biasa bukan? Kita mempunyai satu gambaran yang menarik ini, sehingga pada saat kita membaca teks bagian ini, kita diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan yang naik ke surga itu adalah Tuhan yang telah memberitahu tentang seluruh peristiwa ini. Dan seluruh peristiwa ini adalah peristiwa yang bukan kebetulan. Peristiwa yang benar-benar telah disaksikan. Ada saksi, ada banyak orang menyaksikan tentang kenaikan Yesus ke surga. Karena itu, kita diingatkan kembali bahwa apa yang dialami oleh Yesus, Markus memberitahu kepada pembacanya atau jemaatnya, Yesus yang dia katakan itu adalah Yesus dewasa. Yesus dewasa itu yaitu Yesus yang dibaptis di Yordan. Dari sejak pembaptisan sampai kematian ada 3,5 tahun Yesus hidup. Di 3,5 tahun Yesus hidup, satu bagian yang pernah Yesus ajarkan itu berkaitan dengan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu kita temukan dalam pengajaran Yesus berkaitan dengan bagaimana dia di atas gunung. Penyingkatan terjadi bagi 3 orang murid, lalu 3 orang murid ini kemudian melihat bagaimana Yesus ada dalam kemuliaannya, dan Yesus ada dalam kemuliaannya. Ini tubuh isi, ini tubuh yang kita miliki sekarang ini dalam rahmat Tuhan seketika akan diubahkan, dan kebenaran ini kita temukan di dalam Kristus yang mengajar kepada murid-muridnya pada saat mereka ada di atas bukit, dan tubuh kemuliaan itu Yesus tunjukkan sebagai bagian
yang harus diajarkan kepada dunia ini, bahwa hidup kekal itu benar, tubuh kemuliaan itu benar, dan itu berpusat kepada Kristus. Kita harus percaya bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang final, dan kita menuju ke arah yang benar-benar benar. Karena itu kita tidak mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa manusia mati selesai. Tidak demikian. Dalam Yesus ada dua hal, yaitu tubuh yang ada ini bisa seketika mengalami perubahan oleh kuasa, oleh rahmat, oleh kehendak Allah. Dan itu kita belajar dari Elia, itu kita belajar dari Henok, dan itu kita belajar dari Yesus yang dimuliakan di atas bukit. Itu hal yang menarik dan yang pertama. Yang kedua, untuk mencapai tubuh kemuliaan ini, apabila Tuhan tidak pernah mati, yang seperti itu perubahan secara tiba-tiba, maka hidup kita yang sekarang ini, kita ada dalam hidup yang fana, kita akan mengalami kematian. Tetapi dalam Kristus kita sudah memiliki tubuh kemuliaan, dan tubuh kemuliaan itu akan menjadi bagian dalam hidup kekekalan bersama dengan Kristus. Karena itu kita merayakan hari kenaikan Kristus untuk memberitahu kepada dunia bahwa tubuh kemuliaan yang kami yakini bisa seketika oleh pekerjaan Allah yang Maha Kuasa berubah. Dan apabila perubahan sesuai dengan rahmat Tuhan itu belum terjadi pada waktu yang telah Tuhan tentukan, maka kematian itu menjadi satu bagian yang akan menjadi bagian yang kita akan tempuh. Tetapi ingat, kematian di dalam Tuhan adalah hidup. Itu yang disaksikan kepada kita waktu Yesus di atas bukit. Yang datang siapa? Musa bukan? Musa siapa? Orang yang sudah meninggal. Yang datang siapa? Elia bukan? Sudah dimuliakan. Tetapi lihat, bersama dengan Yesus yang dikuatkan, yang memiliki tubuh kemuliaan itu, orang-orang yang hidup dan yang mati di waktu yang lalu hidup bersama dengannya. Itu artinya hidup kekal benar, tubuh kemuliaan benar, Kristus benar, menghubungkan kita untuk meyakini kebenaran ini. Dan karena itu hari ini kita bersukacita dan bersyukur bahwa itu bukan terjadi di dalam saat tadi di wilayah stratosfera atau ionosfera, troposfera, di simpasifera. Tidak terjadi di wilayah itu. Alam raya dan bentangannya, ada aturan alamnya, ada aturan lainnya. Tetapi lihat bagaimana Allah yang mencipta dunia ini memasuki seluruh tatanan alam yang Dia cipta itu. Hanya Dia yang bisa melakukannya. Karena itu apa? Apakah Elia butuh pakaian astronot untuk pergi kah? Atau Henok perlu pakaian astronot untuk pergi kah? Atau Yesus perlu pakaian astronot untuk pergi kah? Tidak. Kalau terjadi seperti itu dan ada Apollo 11 yang mengantar orang-orang yang pergi ke bulan itu, maka kita akan membutuhkan waktu paling lama dari sejak Yesus yang kita sebut itu, kita menggunakan tahun Masehi, kita butuh 1969 tahun, karena pada tanggal 20 Juli 1969 manusia pertama menginjakkan kaki di bulan. Kita butuh tahun 1969 tahun. Kita butuh, kalau mau pakai Apollo 11 atau mau pakai astronot, kita butuh waktu itu. Tetapi lihat apa yang terjadi untuk Elia, apa yang terjadi untuk Henok, dan apa yang terjadi untuk Yesus. Tidak dengan menggunakan aturan-aturan astronot yang berlaku. Karena itu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengawasi semesta ini. Kita percaya hari kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga memberitahu kepada kita bahwa Tuhan yang pergi ke surga membawa kita akan pergi bersama dengannya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur dengan penuh sukacita. Marilah kita membawa persembahan syukur dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Jiwa puji Raja Sorga. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu, berkati terusnya juga sampai hidupmu seluruh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamat. Mari kita membawa seluruh persembahan yang sudah kita kumpulkan dalam doa syukur. Kita bersatu dalam doa. Kehidupan yang berlangsung di dalam dunia ini, kehidupan yang kami miliki, ada penciptanya yang kami mengaku yang menjadi pencipta adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa dan kekal. Kami mengaku di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi Juru Selamat dunia, penebus yang menyelamatkan kami. Betapa kami mengucap syukur oleh karena hidup yang kami miliki sekarang adalah hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hari ini dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diingatkan bahwa Allah yang memelihara kami adalah Allah yang hidup. Allah yang memelihara kami adalah Allah yang kekal. Allah yang memelihara kami adalah Allah yang mengasihi selama-lamanya. Kami percaya seluruh syukur kami hari ini melalui persembahan yang sudah kami bawa berupa hidup kami yang beribadah dan juga seluruh syukur yang sudah kami angkat ke hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya kasih dan rahmat Allah menjamah seluruh hidup kami, menjamah seluruh persembahan syukur kami hari ini, kiranya menjadi berkat bagi gereja Tuhan di dunia ini, di tanah Papua, dan dalam persekutuan jemaat Martin Luther Sentani. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan membawa persembahan hadapan mulia Allah Bapa di surga. Amin.
Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita akan bersama-sama ambil bagian untuk ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan zaman, marilah kita bersama-sama ikrarkan iman percaya kita dalam akta pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita meneguhkan pengakuan iman yang telah kita ikrarkan dengan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Rohani nomor 77 ayatnya yang kedua. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Di hari yang kudus, hari yang bersejarah dalam hidup iman Kristiani, bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang hidup kekal di dalam surga. Hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan yang menunjukkan kepada dunia bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus akan mengalami hal yang sama seperti yang kami belajar dari Kristus yang terangkat ke surga. Puji Tuhan, kami memiliki Allah yang mengajar begitu sempurna sampai kepada akhir dari hidup kami mengalami hidup berjumpa dengan Tuhan yang mengajar kebenaran ini. Pada hari ini dalam persekutuan jemaat Martin Luther Sentani, kami semua yang ada dalam persekutuan kelompok 1 sampai dengan kelompok 12, kami ambil bagian
untuk bersama-sama ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi bukan saja dalam persekutuan Jemaat Martin Luther, siapa saja dalam hidup iman kepada Kristus yang juga ikut ambil bagian dalam persekutuan ibadah melalui video streaming ini, kami percaya kami hidup bersama dalam persekutuan dengan Tuhan yang ambil bagian dalam syafaat ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya hidup kami yang Tuhan karuniakan kami lewati di dalam dunia ini, kami percaya hidup yang memiliki kualitas Tuhan sudah menebus kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam dunia ini, meskipun hidup kekekalan telah Tuhan karuniakan kami miliki sekarang ini. Kami mohon ya Tuhan, dalam persekutuan pada hari ini, kami mendoakan untuk seluruh anak-anak Tuhan dalam persekutuan Jemaat Martin Luther. Kasih dan rahmat-Mu melindungi dan menaungi seluruh anggota jemaat dan juga semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang hari ini ikut ambil bagian merayakan betapa Allah kami memberi kepada kami alamat yang tepat untuk hidup bersama dengan Tuhan yang naik ke surga. Kami mendoakan secara khusus untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, secara khusus untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang sakit yang ada di dalam jemaat, orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah, orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit. Kami percaya Allah yang di surga, seperti hari ini kami merayakan bahwa surga itu benar-benar bersatu di dalam dunia oleh karena Kristus. Maka kami percaya surga merawat bumi ini, melawat dunia ini, melawat semua orang yang sakit pada hari ini. Kami percaya mujizat Allah hari ini berlaku oleh karena Allah yang kami percaya dan sembah adalah Allah yang hidup. Terpuji nama-Mu ya Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan, hari-hari yang akan kami lalui dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dalam hidup bersama dengan masyarakat, kami mohon Tuhan, beri kepada kami Roh Kudus Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan hidup dalam hidup kami, memberi kepada kami semangat untuk mewujudkan apa yang Tuhan amanatkan bagi kami, bahwa dalam hidup kami Injil menjadi cermin bagi banyak orang. Dalam hidup kami Injil menjadi pewartaan bagi dunia ini. Kiranya Roh Kudus Allah memampukan kami untuk kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama dalam keadaan berdiri memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 80 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus pimpinlah ke negeri bakar. Yesus pimpinlah ke negeri bakar, Tuhan berjalanlah di muka, kami ikut dengan suka di perjalanan Tuhan beriman.
Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tetapi bagi kita, jemaat-jemaat Kristen masa kini, nyatakanlah kuasa Yesus supaya genap nas kitab suci yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.